Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul khurur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah serta yang lainnya telah meriwayatkan dari hadis Al-Bara bin Azib bahwa suatu ketika para sahabat berada di pekuburan Baqi, lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka. Beliau pun duduk, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang tanpa mengeluarkan suara, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Beliau sedang menanti panggilan kubur seseorang yang baru saja meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa tatkala seorang hamba berada di pekuburan, dituntunkan kepadanya untuk bersikap tenang, diam, hening dan tidak mengucapkan zikir-zikir dengan keras, suara yang keras, terlebih lagi berbicara mengenai urusan-urusan dunia yang fana. Dalam suasana yang seperti ini, hendaknya dia berpikir tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Sudahkah dia berbekal diri untuk menghadapinya? Ini membutuhkan perenungan yang dalam sehingga melahirkan keimanan, ketakwaan dan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya bila seseorang yang mukmin menghadapi ke alam akhirat dan meninggalkan alam dunia, turun kepadanya sejumlah malaikat berwajah putih yang seolah-olah seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dan minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang baik, keluarlah engkau
kepada keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nyawanya keluar dan mengalir seperti air yang mengucur dari mulut wadah. Lalu malaikat pencabut nyawa mengambilnya. Nyawanya tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangan malaikat pencabut nyawa, dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah putih tadi. Kemudian mereka meletakkannya pada kain kafan dan minyak wangi surga yang telah mereka bawa. Maka nyawanya mengeluarkan aroma minyak wangi misik yang paling terbaik di muka bumi. Lalu mereka menyertainya untuk naik ke langit. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, "Siapakah nyawa yang baik ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Dan disebutkan namanya yang paling terbaik ketika mereka memanggilnya di dunia. Tatkala mereka telah sampai membawanya ke langit, mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Maka dari setiap langit dia diiringi oleh para malaikat penjaga sampai ke langit berikutnya. Demikianlah yang akan terjadi hingga dia sampai ke langit yang di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Catatkanlah oleh kalian bahwa hambaku ini berada di surga Iliyin. Dan sekarang kembalikanlah dia ke muka bumi. Sungguh darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka. Serta darinya pula aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi." Kemudian nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua orang malaikat kepadanya. Keduanya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Rabbku adalah Allah." Keduanya kembali bertanya, "Apa agamamu?" Maka dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Keduanya kembali bertanya, "Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian?" Maka dia menjawab, "Beliau adalah utusan Allah." Keduanya kembali bertanya, "Siapakah yang telah mengajarimu?" Maka dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya dan membenarkannya." Kemudian terdengarlah suara yang menyuruh dari langit, "Hambaku ini telah benar. Bentangkanlah untuknya permadani dari surga, dan bukakanlah sebuah pintu ke surga." Maka harum wangi surga pun menerpanya, dan kuburnya diperluas sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya, pakaiannya, dan harum wanginya. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan segala yang akan menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si mukmin bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Lalu si mukmin berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Adapun bila seseorang kafir meninggalkan alam dunia dan menghadap ke alam akhirat, turun kepadanya dari langit sejumlah malaikat yang berwajah hitam legam. Mereka membawa sebuah kain kafan yang buruk dan kasar. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat pencabut nyawa berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka jiwanya tercerai-berai di dalam jasadnya. Kemudian malaikat pencabut nyawa merenggut nyawanya seperti mencabut besi pemanggang daging dari bulu domba yang basah. Setelah malaikat pencabut nyawa mengambilnya, tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangannya, dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah hitam legam tadi. Lalu mereka meletakkannya pada kain kafan yang telah mereka bawa. Itu sehingga mengeluarkan dari nyawanya seperti bau yang sangat busuk di atas muka bumi. Kemudian mereka naik bersamanya
Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, siapakah nyawa yang buruk ini? Mereka menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan, dan disebutkan namanya yang paling terburuk ketika mereka memanggilnya di dunia. Kemudian mereka membawanya naik sampai ke langit dunia dan dimintakan agar pintu langit dibukakan untuknya, namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang berbunyi, La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammal khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Quran surat Ar-Raf ayat 40. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah oleh kalian bahwa ketetapannya berada di neraka Sijjin, di bumi yang paling bawah. Setelah itu nyawanya benar-benar dilemparkan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang berbunyi, yang artinya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 31. Demikianlah nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka dua orang malaikat mendatanginya lalu mendudukannya. Keduanya bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian kembali bertanya, siapa orang yang telah diutus di tengah kalian? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian terdengarlah suara yang menyeru dari langit, dia telah berdusta. Bentangkanlah untuknya permadani dari api neraka, dan bukakanlah sebuah pintu ke neraka, sehingga hawa panas dan racun neraka pun menerpanya. Dan kuburnya dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya saling bergeser. Lalu datang kepada seorang yang buruk wajahnya, pakaiannya, dan busuk baunya. Orang itu berkata, bergembiralah dengan segala yang akan memperburuk keadaanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan. Maka si kafir bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia pun menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Lalu si kafir berkata, wahai Rabbu, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah keadaan seseorang mukmin dan seorang yang kafir tatkala meninggalkan alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat, yang dimulai dengan alam barzah, yaitu alam kubur. Wallahu alam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarukum bi salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.